Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira. Saya berasal dari kelompok Bengkulu Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan APBD Bengkulu Selatan dari tahun 2010 sampai tahun 2018 berdasarkan silabus poin pertama dan poin kedua. Di poin pertama ini persentase komponen penerimaan dan belanja Pemda dalam setiap tahun bandingkan juga anggaran dan realisasinya. Nah, seperti kita tahu penerimaan itu terdapat tiga. Yang pertama yaitu PAD, dan kedua penerimaan, yang ketiga itu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, terus belanja itu terbagi atas dua, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selain itu, saya akan menjelaskan yang pertama mulai dari pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2019 berdasarkan presentasinya. Pertama yaitu pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Saya akan menjelaskan 2010 sampai tahun 2011 saja untuk memahami bagaimana konsep presentasi dengan membandingkan anggaran dan realisasinya pada silabus poin pertama. Pendapatan asli daerah tahun 2010 sampai tahun 2019 tuh pada tahun 2010 tuh 78,31%. Nah, untuk memahami kenapa sih kontribusi pendapatan asli daerah pada tahun 2010 itu 78,31%, karena pada anggaran tahun 2010 PAD-nya itu 15 miliar. PAD nih anggaran. Nah, terus pada realisasinya itu 11 miliar. Nah, untuk memahaminya itu, jika anggaran itu lebih tinggi daripada realisasi, maka presentasinya itu akan di bawah 100%. Tapi kalau realisasi lebih besar daripada anggaran, maka presentasinya itu akan di atas 100%. Dan jika anggaran dan realisasi itu sama, maka presentasinya akan 100%. Pada tahun 2010 saja PAD-nya itu kan 15 miliar. Terus pada anggaran dan realisasinya itu 11 miliar. Nah, jadi besarlah anggaran, maka dari itulah presentasinya itu 78,31%. Nah, seperti pada tahun 2011 itu 102,90%. 102,90% berarti realisasinya itu lebih besar pada anggaran. Kita buktikan. Lihat pada data yang saya analisis di PPT, Word, dan di tabel saya itu, dilihat itu pada anggaran PAD-nya itu 14 miliar, 14,3,42, dan realisasinya itu 14,758. Berarti besarlah realisasinya daripada anggarannya. Maka dari itulah presentasinya di atas 100%, itu 102,90%. Next, untuk dana perimbangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dana perimbangan. Nah, di dana perimbangan saya lihat ya, saya sambil ngelihat data. Nah, ada di dana perimbangan APBD Bengkulu Selatan tahun 2010 sampai tahun 2011 ya. Di tahun 2010 itu kontribusinya itu 100,51%. Berarti itu di atas 100%. Kenapa di atas 100%? Kita lihat buktinya. Nih, pada dana anggaran sesuai silabus, bandingkan dana anggaran dan realisasi untuk mendapatkan presentasi. Nah, pada dana anggaran perimbangan itu pada tahun 2010 339 nih anggaran nih. Terus pada realisasinya 341. Besarlah realisasi daripada anggaran. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau realisasi lebih besar dibandingkan dana anggaran, presentasinya itu di atas 100%. Maka dari itulah presentasinya itu 100,51%, karena realisasinya lebih besar dibandingkan anggaran. Realisasinya 341 miliar, sedangkan anggarannya 339 miliar. 341 miliar, 339 miliar. Realisasi dan anggaran. Untuk tahun 2011 kita lihat nih. Di tahun 2011 itu kontribusinya itu 102,01%. Kita buktikan lagi. Untuk tahun 2011 di dana perimbangan anggarannya itu 375. Dana perimbangan 375 anggaran. Untuk realisasinya 382. Besar realisasi dibandingkan dana anggarannya, maka dari itulah presentasinya 102,01%, di atas 100%. Seperti kita tahu, dana perimbangan adalah dana penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah dibandingkan pendapatan asli daerah. Kenapa? Karena dana perimbangan adalah dana yang berasal langsung dari pusat untuk bantuan daerah. Maka dari itulah dana perimbangan termasuk dana yang besar dibandingkan dana pendapatan daerah lainnya. Next, untuk yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2010 sampai tahun 2019, saya sampai melihat data. Di sini tahun 2010 presentasinya 265,32%. Presentasinya melebihi angka 200%. Kita lihat bagaimana anggaran dan realisasinya. Pada anggaran tahun 2010, pada lain-lain pendapatan daerah yang sah itu 15 miliar. Dan pada realisasinya 41 miliar. Itu sangat jauh rentan antara realisasi dan
antara anggaran 15 miliar dan realisasi 41 miliar. Maka dari itulah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena realisasi lebih besar, sangat lebih besar dibandingkan anggaran, realisasinya di atas 100%, yaitu 265,32%. Nah, untuk tahun 2011 pun juga seperti itu. 2011 pada data yang saya olah 194,54%. Kita lihat nih pada anggaran dan realisasinya. Pada anggaran pada tahun 2011 itu 39 miliar dan pada realisasinya itu 41 miliar. Pada realisasinya itu 76 miliar. Itu sungguh jauh antara 39 miliar dengan 76 miliar. Karena realisasinya lebih tinggi daripada anggaran, maka itu presentasinya 194,54%. Nah, untuk selanjutnya saya bakal jelaskan belanja langsung dan belanja tak langsung dari segi pengeluaran dan segi belanja. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari belanja. Belanja itu terdapat ada dua, seperti yang saya jelaskan awal, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, untuk belanja langsung kita mulai dari tahun 2010. Untuk belanja langsung pada tahun 2010 itu mencapai 107,14%. Nah, berarti itu di atas 100%. Apakah benar yang saya bilang kalau anggaran lebih kecil dibandingkan realisasi, presentasi di atas 100%? Kita buktikan pada belanja langsung anggaran tahun 2010. Nah, pada 2010 anggarannya 123 miliar nih, anggarannya nih 123 miliar dan realisasinya 132 miliar. 123 miliar, 132 miliar. Lebih besar realisasi dibandingkan anggaran. Maka dari itulah presentasi dari belanja langsung pada tahun 2010 itu 107,14%, yaitu di atas 100%. Nah, untuk tahun 2011 pada belanja langsung itu 94,43%, di bawah 100%. Apakah benar? Nah, kita lihat nih, seperti yang tertulis pada poin 1 di silabus, bandingkan anggaran dan realisasinya untuk mendapatkan persen. Kita lihat 94,43% dari data yang saya analisis. Kita lihat bagaimana realisasi belanja langsung pada tahun 2011 itu 164 anggarannya. Nah, realisasinya itu yaitu 155. Besarlah anggaran kan 164 dibandingkan realisasinya 155, maka dari itulah presentasinya di bawah 100%, yaitu 94,43% pada tahun 2019 belanja langsung. Nah, untuk belanja tidak langsungnya, next, akan menjelaskan poin kedua. Di poin kedua itu perkembangan peningkatan penerimaan dan belanja selama 2010 sampai 2018. Nah, di sini saya membandingkan data pendapatan dan data belanja sesuai pada poin kedua, yaitu data penerimaan dan data belanja. Saya membandingkan pendapatan dari anggaran, pendapatan dari realisasi, belanja dari anggaran dan belanja dari realisasi. Nah, pada tahun 2010 sampai tahun 2018 dalam pendapatan anggaran itu sendiri, saya melihat hanya tahun 2017 yang setelah saya analisis, hanya tahun 2017 yang merupakan yang bisa kita lihat pada tabel di PowerPoint saya atau di PPT saya. Di sana bisa dilihat bahwa realisasi lebih kecil dibandingkan pendapatan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2010 sampai tahun 2016 bahkan 2018 realisasi jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Maka dari itulah presentasinya di atas 100% ke atas. Nah, sedangkan tahun 2017 hanya satu-satunya dari pendapatan pada Bengkulu Selatan yang realisasinya di bawah dari pendapatan. Maka dari itulah dari presentasinya itu di bawah 100%, yang hanya pada tahun 2017. Dari pendapatan, anggaran, dan pendapatan realisasi setelah saya bandingkan hanya 2017 yang merupakan realisasi lebih rendah dibandingkan pendapatan anggaran. Maka dari itulah presentasi di bawah 100%. Nah, next, untuk menjelaskan poin kedua mengenai belanja anggaran dan belanja realisasi, saya sudah menganalisis dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Pada tahun 2010 sampai tahun 2018 terdapat 3 tahun, yaitu tahun 2010, tahun 2011, tahun 2016 yang memiliki realisasi jauh lebih besar daripada anggaran. Sedangkan tahun-tahun yang lain tahun 2011, tahun 2012, 2013, 14, 15 hingga 17 dan 18 memiliki anggaran
anggaran lebih tinggi daripada realisasi. Berbeda dengan 3 tahun yang setelah saya analisis, yaitu 2010, 2011, dan 2016 yang memiliki realisasi lebih tinggi daripada anggaran. Maka dari itu presentasi mereka mencapai 100% lebih. Nah, kebalikannya dari pendapatan tadi, kalau pendapatan tadi hanya 1 tahun yang memiliki realisasi yang paling rendah. Nah, kalau di belanja ini memiliki 3 tahun realisasi yang paling besar, yaitu tahun 2010, 2011, dan 2016. Nah, saya rasa itu saja untuk penjelasan mengenai poin kedua, perkembangan peningkatan penerimaan dan belanja selama 2010 sampai 2018 di Kabupaten Bengkulu Selatan. Peningkatan penerimaan dan peningkatan belanja sudah saya jelaskan melalui anggaran dan realisasi. Selanjutnya untuk poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh teman saya mengenai PDRB. Silakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Rupaida Julianta Dea akan menjelaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dari periode 2010 sampai dengan periode 2018. Nah, ada 3 faktor utama penilaiannya. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua adalah tingkat kemiskinan, dan yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dihitung dalam bentuk persen dengan rumus laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDRB tahun hitung dikurang PDRB tahun sebelumnya dan dibagi PDRB tahun sebelumnya serta dikali 100%. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2010 sampai dengan 2018 tidak mengalami kenaikan yang secara signifikan atau tidak juga mengalami penurunan secara signifikan. Nah, untuk tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi Bengkulu Selatan yaitu sebesar 9%. Nah, di tahun 2012 naik sebesar 12%, serta di tahun 2013 menurun lagi menjadi 6%, dan untuk tahun 2014 menurun lagi menjadi 5%, serta di tahun 2015 menjadi naik lagi 6%, dan untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 Kabupaten Bengkulu Selatan ini laju pertumbuhan ekonominya tetap stabil di 5%, tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bengkulu Selatan 2009 sampai dengan 2015, tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan bertengkar pada angka 22% dari total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, tinggi dan tidak berubahnya angka tersebut mungkin dipacu atau dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu diantaranya tingkat konsumsi masyarakat dan pengeluaran masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tingkat pengangguran. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi secara tidak langsung akan berpengaruh pada tingginya penawaran atau penyediaan tenaga kerja pada suatu daerah. Penawaran yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah, yaitu pengangguran. Nah, semakin tinggi jumlah pengangguran yang tidak memperoleh lapangan pekerjaan, maka sangat mengganggu sekali untuk stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dari data BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, tingkat pengangguran yang ada di Bengkulu Selatan sebesar 2,25% untuk tahun 2014, dan untuk tahun 2015 2,91%, dan di tahun 2017 ini mengalami penurunan. Berarti sudah lumayan bagus walaupun tidak jauh, yaitu sebesar 2,60%, tetapi di tahun 2018 itu naik lagi sebesar 3,09%. Nah, mungkin tingkat partisipasi atau TPA Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun 2017 sebesar 72,09%. Nah, ada dinamika pada tahun ini, yaitu kecenderungan penduduk usia produktif melanjutkan pendidikan formal sehingga bergeser pengelompokan dari angkatan kerja menjadi angkatan yang bukan kerja. Selanjutnya saya akan menganalisis belanja dan perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, kita juga sudah lihat dari tadi bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun ke tahun, dari tahun 2010 hingga 2018 itu tidak ada mengalami kenaikan secara signifikan atau penurunan yang secara signifikan. Contohnya dari tahun 2011 tingkat perekonomian atau laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Bengkulu Selatan itu sebesar 9%, dan di tahun 2012 mengalami penaikan sangat bagus sebesar 13%, hingga di tahun 2013 itu mengalami penurunan kembali sebesar 6%, dan di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5%, dan di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6%, tetapi di tahun 2016 sampai 2018 3 tahun berturut-turut tingkat pertumbuhan ekonomi Bengkulu Selatan sebesar 5% dan tidak ada mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. Nah, dan satu sisi kita lihat dari APBD atau belanja pendapatan Bengkulu Selatan itu semakin tahun atau tiap tahunnya mengalami kenaikan yang secara signifikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin salah satu faktornya adalah pendapatan realisasi tidak melebihi batas anggaran yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini, Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan anggaran dan realisasinya banyak mengalami perbedaan dengan jumlah
realisasi melampaui lebih tinggi, akan tetapi itu hanya terjadi di tahun 2016, 17, dan 18. Itulah pembahasan dari kelompok saya dan Vira. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.